Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama saya Kodri Rianto di seputar dunia bisnis. Kali ini saya akan menemani kalian semua mengobrol tentang dunia bisnis, ide usaha, dan masih banyak hal lain yang bisa kalian coba sendiri di rumah. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu bersama Mas Agung. Mas, gimana kabarnya Mas? Halo, baik. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya Mas. Halo, selamat siang. Saya Agung, selaku pemilik dari Dimsum Pok Rani dan Mama Maca Demak. Apa alasan Masnya memilih usaha dimsum dan maca itu Mas? Sebenarnya kalau dimsum sama Mama Maca itu lebih lihat ke tren sekarang sih. Kalau dimsum itu tuh sebenarnya lebih fleksibel, lebih fleksibel. Jadi nggak cuma buat makanan, nggak cuma buat ngenyangin, tapi buat sekalian bisa buat ngenyangin, bisa buat camilan gitu. Kalau yang Mama Maca itu karena sekarang kan ini lagi hype-nya ya, tentang maca, tentang permacaan itulah, itu lagi hype-nya. Saya lihatnya dari situ sih. Itu kan juga saya lihat di media sosial kayak ada apa ya, Mama Maca itu ada cabangnya itu Mas? Iya, kebetulan emang Mama Maca itu franchise. Ya, terus habis itu karena melihat peluang itu dan terutama di daerah Demak ini Demak dan sekitarnya itu belum ada. Masih sedikit gitu ya? Saya melihat itu dan akhirnya ambil action buat berani ngambil franchise-an itu sih. Nah, itu kan juga jualannya di gerobak gitu Mas ya, di pasar. Itu kan pasti ada perizinan atau mungkin ada biaya gitu di tempat. Kalau perizinan sih pastinya ada, cuman kalau di jalan itu lebih fleksibel ya. Jadi emang satu, kalau yang di Demak sendiri itu di tempat pasar Pamjongnya itu emang selain pusat buat kuliner, jadi ya saya ambil ke situ. Jadi untuk perizinan pasti ada, soalnya ada yang pengurusnya sih. Terus yang dimsum itu jualannya di mana Mas? Kalau yang dimsum itu outlet ada di Betengan, gitu, sebelah jembatan Betengan persis, gitu. Kanan jalan sudah pasti ketemu di situ. Itu tantangan yang Mas hadapi ketika berjualan itu apa Mas? Awalnya semua bisnis pasti sulit ya. Kalau awal-awal tuh pasti sulit, modal minim, harus tahu positioning, harus bisa tahu pos-posnya. Jadi modal dengan modal yang minim itu kita harus bisa tahu pos-posnya masuk kemana, belum lagi buat perizinan, belum lagi buat stok barang kita lagi kayak gitu. Jadi pusingnya sebenarnya awal-awal di situ sih, buat cash flow-nya kayak gimana, kayak gitu. Tantangannya pertama sih itu. Strategi yang biasa Mas pakai itu kayak media sosial atau apa itu? Oke, kalau yang strategi itu sebenarnya dari awal saya harus tahu positioning dari produk yang saya punya. Jadi yang pertama harus kualitas kita harus jaga. Yang pertama kualitas kita harus jaga. Yang kedua nggak memungkiri ya kalau misal media sosial dari sekarang itu udah jadi tolak ukur pertama lah kita buat. Target pertama, tolak ukur pertama kita jadi dalam berbisnis kayak gitu. Jadi ya kayak gini kita, yang ketiga itu juga kayak gini, kita datangi sekolah-sekolah kayak gini, terus habis itu kita masuk buat event-event di sekolahan. Ya kemarin kita juga ada di satu event di sekolahan juga, di SMK juga. Jadi itu pernah masuk sekolah lain buat apa bahasanya ya, kayak masaring gitu Mas? Kita ikut event, misal di SMK atau di SMA, di sekolah-sekolah itu ada acara kayak gitu-gitu, kita usahain buat kita masuk situ sih. Itu maca dong apa sama dimsumnya itu Mas?
dua-duanya kalau bisa masuk kita masukin semuanya Langsung dua-duanya. gitu. Cuman kalau yang sekarang kan emang karena macanya kita lagi hype, kita masukin ke macanya. Biasa itu para pembeli itu dari kalangan apa itu? Kalau dari dimsum itu nggak semuanya dari kadang kan ada target tuh. Iya. 18 sampai ke 35 kayak gitu kan, range umurnya segitu. Tapi kalau yang di dimsum itu bisa mulai dari anak kecil sampai ke orang tua. Jadi kalau dimsum itu lebih fleksibel. Karena kan bisa buat camilan, bisa buat makan sampai kenyang juga bisa. Iya. Jadi range untuk dimsum itu range umurnya lebih fleksibel. Bisa dari 12 sampai ke 45 mungkin masih bisa. Gitu. Kalau untuk yang memaca itu lebih ke Para remaja. anak muda sih. Jadi lebih ke range antara 15 sampai umur 35. Itu biasanya para cewek-cewek itu ya. Sekarang khusus buat maca itu sekarang nggak cuma cewek soalnya kita lihat trennya sekarang itu maca jadi lifestyle. Jadi nggak cuma sekedar minuman biasa, gitu ya? tapi buat lifestyle juga. Jadi banyak kan yang sekarang kan mau yang minuman sehat, nggak terlalu banyak manis-manis gitu kan, dan estetik tentunya. Gitu. Jadi nggak cuma cewek sih sekarang. Jadi cowok, cewek semuanya bisa minum. Itu kan kadang ada pendapat orang lain maca kayak rumput gitu rasanya Mas. Menurut Mas pendapatnya gimana itu? Kita kasih knowledge sih, kita kasih pengetahuan, kita kasih ya pengetahuan tentang maca itu sendiri kayak gimana. Terus ya nggak memungkiri kalau emang itu, kalau buat saya itu malah jadi Pahit-pahit itu. kalau buat saya itu malah buat jadi story yang bagus. Kalau buat saya kembalikan itu jadi story yang bagus. Jadi ayo makan rumput kayak gitulah, lebih ke seperti itu. Makan rumput. Dari hasil penjualan itu berapa omsetnya itu Mas? Dari sebulan atau per hari gitu? Omset ya. Kalau omset sih maca sih lumayan gitu. Kalau dimsum kita udah stabil, jadi kita udah tahu untuk omset dan semuanya. Dimsum itu udah berjalan hampir 1 tahunan. Jadi kita udah flow-nya gitu udah mulai ketahuan kapan saatnya sepi, kapan saatnya rame kayak gitu. Sudah lama berarti Mas ya? Kalau dimsum udah lumayan lama. Kalau macanya itu baru jalan sekitar 2 bulan. Jadi berarti baru itu Mas? Iya, itu baru gitu. Jadi untuk omset yang lain-lain cukup. Ya, saya juga kan lihat maca itu kayaknya jarang banget di sini. Iya. Belum tahu ketemu gitu. Iya, makanya itu yang saya ambil, peluang itu yang saya ambil sih. Pada saat berjualan itu ada masukan dari pelanggan atau tidak itu Mas? Masukan lebih ke pujian sebenarnya. Karena tahu sendiri kalau misal maca itu kan baru ada di Demak kan baru satu ini kan. Jadi ya emang banyak yang terima kasih Mas sudah ada maca di street di jalanan kayak gitu sih. Tentunya nggak kalah dengan kritikan ya. Kritikan itu masukan buat kita. Jadinya itu buat pembelajaran kita gimana kedepannya bisa jadi lebih bagus sih. Setiap usaha pasti ada produk unik dan inovasi gitu Mas. Nah, mungkin bisa diceritain untuk produk Masnya inovasi apa aja yang pernah dilakuin gitu. Oke, kalau inovasi aku lebih ke, kalau dimsum itu lebih ke menu. Kita variasinya itu banyak. Mulai dari dimsum kukus, ada dimsum mentai, dan bahkan dimsumnya kita bakar. Jadi ada dimsum kukus, ada dimsum mentai, dan dimsum bakar. Dibakar? Iya, itu pun kita lebih improve lagi buat toppingnya. Toppingnya lebih macam-macam lagi. Jadi ada keju, mozzarella, tobiko, dan yang lain-lain sih. Banyak sih. Inovasinya seperti itu. Untuk yang macanya? Untuk maca kita ada signaturnya sendiri. Jelas itu yang buat maca ogi namanya. Itu signaturnya kita.
Jadi yang belum pernah nyoba matcha, kita saranin lebih ke itu sih. Jadi biar tahu gimana rasa matcha, gimana Pure matcha itu. iya pure matchanya itu seperti apa. Gitu. Dan yang lain-lain ada variasinya banyak sih, lebih ngikutin ke customer sih. Jadi kita tahu masukan buat customernya, variasi seperti strawberry, coklat, cloud, dan cookies sih yang lebih. Itu kira-kira bakalan ada ide nambah menu lagi nggak Mas? Pasti. Ini dalam minggu ini sudah ada beberapa menu yang udah kita proses. Next week mungkin udah mulai diluncurkan. Terus mungkin ada beberapa motivasi untuk para pengusaha muda yang lainnya gitu kan. Oke, kalau motivasi jangan takut buat nyerah. Saya percaya semua bisnis itu dari kecil sampai ke besar. Jadi mulai aja dulu dari kecil. Kalau misal udah ada ide langsung dijalanin aja. Kayak gitu. Saya percaya dari mulai kecil sampai ke besar itu harus step by step. Gitu. Ibarat kata kita dari lahir kita harus merangkak dulu, berjalan dulu baru kita lari. Kayak gitu. Kegagalan nggak harus itu jadi motivasi kita sih harusnya. Jadi kegagalan nggak harus jadi momok utama buat mulai bisnis. Kegagalan itu nomor sekian dari motivasi bisnis yang harus kita buat sih. Jadi harus berani melangkah dulu. Iya. Mungkin ada beberapa tips gitu Mas buat ke usaha gitu. Yang pasti ikutin tren ya. Yang pasti ikutin tren dulu. Gitu. Pasar, kita lihat pasarnya seperti apa, ikutin tren. Di situ yang ketiga mungkin itu jangan takut buat melangkah dulu sih. Kalau aku ikutin tren itu lebih bagus. Jadi kita bisa tahu pasarnya seperti apa, kita jualannya ke siapa, kayak gitu. Itu harus sudah didata sih. Baik Mas, mungkin boleh diceritain pengalaman pada saat berjualan di pasar itu kan, apalagi di depan SD ya, itu kan banyak anak-anak juga tuh. Terus orang tua mungkin. Jadi sampai sekarang saya itu masih ingat banget rasanya jualan pertama kali orang yang beli ke saya, ya itu rasanya masih melekat banget sih. Jadi rasa senengnya, rasa gugupnya itu masih melekat banget di diri saya sih sampai sekarang. Bahkan ibarat kata udah jualan beberapa tahun juga itu masih melekat di diri saya. Jadi sampai sekarang pun misal ada yang beli juga saya masih tetap seneng, masih tetap ada gugupnya kayak gitu. Itu waktu jualan dimsum itu Mas? Iya, jualan dimsum dan juga jualan matcha juga seperti itu. Soalnya saya dari awal emang saya sendiri yang masuk ke situ sih. Itu buat sendiri atau bagaimana Mas? Yang apa? Dimsum mungkin? Dimsum sama, kita juga franchise dimsumnya. Cuman untuk memasak dari bahan baku kita masih ambil ke suppliernya. Jadi semuanya masih bahan baku masih dari suppliernya itu, cuman kan gugupnya kan kita nggak cuman pronounce ke orang gitu, kita jualan itu nggak cuman dari bahan bakunya, tapi kita juga serve ke pembelinya itu kayak gimana. Itu kan juga ada karyawannya juga ya Mas. Sama matcha itu berarti sama itu Mas kayak dimsum itu? Iya. Dari franchise gitu? Iya, dari franchise juga. Dari bahan baku dan lain-lain? Semuanya masih ambil dari tempat franchise-nya. Itu franchise-nya itu asalnya dari mana itu Mas? Kalau yang dimsum itu dari Kudus. Kalau yang matcha itu dari Solo. Itu Masnya ditawarin atau? Enggak sih, itu yang aku bilang kita harus berani take action ya. Kita harus berani langsung buat melangkah ya. Kalau enggak
Ya kalau kita nggak berani dari awal gitu, pasti ya udah kompetitor mesti tambah banyak lagi kayak gitu. Itu yang harus dijalanin sih, harus berani take action sih. Itu berarti mulai sendiri tuh Mas ya bisnisnya. Iya, semuanya sendiri. Itu kok bisa Masnya milih matcha sama dimsum? Itu kan ada banyak jajanan lain kayak bakso sebelah, terus makanan kekinian lain lah kayak chicken gitu. Oh iya. Eh, Ya itu yang aku jelasin tadi, kalau dimsum itu sebenarnya lebih fleksibel. Range dari umur 10 tahun mungkin, dari sampai 10 tahun sampai dari anak kecil sampai anak muda itu range umurnya itu lebih fleksibel. Jadi lebih banyak yang suka. Jadi aku lihat buat tren terutama bidang makanan ya. Iya. Kalau terutama di bidang makanan tuh kenapa aku akhirnya pilih dimsum itu karena orang itu banyak yang milih bisa buat camilan, bisa makan sekalipun kenyang juga bisa kayak gitu. Kalau matcha aku lebih ngikutin tren. Ya, tren yang sekarang itu buat lebih ke lifestyle, lebih ke hidup sehat zaman sekarang kayak gitu. Makanya aku lebih milih ke itu sih. Cocok buat anak muda kayak gitu-gitu. Jadi aku lihatnya seperti itu buat kedua bisnis ini. Terus dari pendapatan itu kan gak menentu Mas ya. Itu dari Masnya mungkin pendapatan dimsum terus apa matcha itu konsisten apa gimana, turun naik gitu omsetnya? Pastinya kalau bisnis itu pendapatan pasti naik turun ya, kayak gitu. Untuk dimsum sendiri sih karena udah berjalan lumayan lama, jadi kita udah mulai tahu naik turunnya seberapa dalam per bulan kayak gitu. Jadi kita lebih aware sih saat-saat kapan kita push, makanya kita masukin ke konten IG kita juga. Itu kita lebih ke storytelling ke situ, jadi lebih pendapatan itu kita lebih fleksibelkan sih. Jadi lebih kalau dimsum itu lebih ke udah mulai berjalan dengan bagus sih. Awal-awal memang sulit ya. Kalau awal itu memang sulit. Jadi buat seminggu pertama, sebulan pertama itu pasti sulit. Apalagi banyak kompetitornya. Nah itu, kalau yang kompetitor aku kenapa kompetitor kita harus makanya dari awal kita harus punya diferensiasi sih. Kita keunggulan produknya kita di mana? Target. Iya, target marketingnya kita di mana? Makanya itu kita harus dari awal kita punya bisnis harus punya positioning kayak gitu. Kalau matcha sih alhamdulillah kalau buat matcha emang karena di Demak sendiri ini belum ada matcha yang jualan, jadi sampai sekarang masih melejit sih kalau dari omset. Terus Masnya langsung mengambil usaha gitu ya? Kalau dari matcha sih mengambil peluang. Iya, kalau dari matcha seperti itu. Kalau alhamdulillah dari matcha sih selama ini walaupun di jalan juga tetap masih stabil untuk matcha. Itu kok Masnya bisa kepikiran jualannya di situ Mas? Iya, karena saya lihat pasar ya, terutama kalau di Demak. Di Demak itu terutama yang di jalanan Kerempiang itu pasti orang kalau mau nyari jajan ya di situ pasti. Soalnya gitu kan ramai banget Mas ya. Iya, makanya itu. Iya, makanya itu juga ini yang aku dari awal tekankan, kalau kita jualan harus punya diferensiasi apa beda produk kita dari yang lain. Kayak gitu. Kalau matcha alhamdulillah di Demak itu belum ada, jadi aku berani langsung ngambil. Iya. Nah, terus ada nggak nih tips untuk para pengusaha muda yang ingin jalankan bisnis seperti Masnya kan? Kalau punya yang jelas, kalau yang buat yang pengusaha muda, kalau punya ide langsung dijalankan kayak gitu.
sekalian kita buat lihat pasar kita di mana. Jadi nggak cuman terus wacana kayak gitu terus kan. Harus berani terus. Sih, iya ditunda-tunda terus. Yang jelas harus berani langsung ambil tindakan sih. Langsung buat. Walaupun kecil-kecilan, iya kayak gitu. Misal punya kreatif apa, boleh mulai dituangkan sih. Kayak gitu. Dari usaha masnya nih kan dimsum sama maca itu apa yang membuat usaha masnya berbeda dari para kompetitor lain? Saya yakin ya kalau jualan makanan itu nggak cuman enak, murah kayak gitu kan. Iya. Tapi kita juga jual storytelling kayak gitu, gimana kita sajikan ke pelanggan, gimana cara kita ke pelanggan itu lebih hangat, lebih dekat kayak gitu. Itu yang sebenarnya iya, itu yang lebih saya tonjolkan sih untuk ke biar kita beda dengan para kompetitor sih. Jadi nggak cuman saya yakin nggak cuman orang balik itu bukan sekedar karena makanannya. Jadi kadang lebih ke kedekatan dengan penjualnya, keramahan dan pelayanan penjualnya kayak gitu sih yang lebih aku tekankan ke diriku sendiri maupun ke karyawan-karyawanku. Gitu ya. Kalau aku tekankan lebih ke situ. Mungkin dari keluh kesah masnya pada saat berjualan mas, kan rame itu para kompetitor juga. Kalau keluh kesah yang pertama pasti awal-awal tadi karena modal masih minim, kita pasti pusing dengan kita harus bisa membagi pos-pos pengeluaran kayak gitu. Itu sih cuman semakin berjalannya waktu kita udah mulai tahu tempat di mana kita harus bisa membagi pos-pos itu sih. Terus yang kedua nggak gampang buat action buat ke pelanggan, ke customer itu nggak segampang kita harus bisa senyum di depan mereka walaupun ibaratnya panas, kehujanan kayak gitu kan. Kita harus tetap bisa kasih experience yang baik buat mereka. Biar pada betah terus balik. Iya, karena itu saya yakin orang balik itu nggak cuman karena rasanya enak, nggak cuman dari segi harga, tapi juga dari experience yang kita kasih. Dari pelayanan. Gitu. Terus mungkin dari masnya ingin membuka cabang lagi di luar, mungkin ada kepikiran tidak itu? Alhamdulillah sudah ada. Saya buka maca juga di Kudus. Yeah. Itu juga di dekat kampus di UMK sana. Itu alhamdulillah dapat tempat di situ. Itu juga jualan maca juga di sana. Yang dimsumnya itu mas? Kalau dimsum karena basicnya saya ambil dari Kudus dan di sana udah banyak. Yeah. Jadi saya nggak take action buat ke sana sih. Gitu. Baru maca aja berarti ya? Maca yang udah take action ke sana. Itu pada saat buka cabang itu prosesnya bagaimana itu mas? Yang pasti perizinan ya, buat lahan, buat yang lain-lain kayak gitu, itu harus difikskan dulu dari awal. Jadi buat perizinan dan yang lain-lain itu udah harus fix dulu sebelum itu yang harus saya cari pertama kali sih, buat lahan, buat yang lain-lain. Perizinan. Iya, perizinan tempat gitu. Sekalian saya cari buat kira-kira pasar yang bagus itu seperti apa yang di daerah luar kota kayak gitu. Kalau yang di Kudus itu alhamdulillahnya dapat tempat yang di dekat kampus. Iya, itu udah poin plus sih kayak gitu. Dari target pasarnya mas ya? Iya, karena emang kita yang dituju buat para pelanggan. Iya, buat yang anak muda kayak gitulah. Mungkin masnya ada pikiran buat buka usaha lain lagi gitu? Oh pasti. Selain dimsum sama maca. Iya pasti. Nanti bakal
dari dulu di Demak, tahu sendirilah kalau misal Demak belum ada banyak varian Iya. makanan yang bagus-bagus kayak di luar kota kayak gitu kan. Nanti insya Anaknya- Allah kepikiran buat datang ke lebih banyak lagi sih. Makanan-makanan yang belum ada di Iya, Demak itu. makanan-makanan yang belum ada di Demak. Itu mungkin apa yang membuat Mas nyaman dengan usaha yang sekarang itu? Nyaman ya. Sebenarnya dibuat nyaman sih. Ya, Kalau nyaman banget juga enggak. Jadi semuanya harus kita nggak ada yang langsung instan. nyaman, langsung gimana harus nyaman. Jadi sebisa mungkin apapun yang kita lakukan kita buat nyaman. Lebih ke situ sih. Jadi nggak ada yang langsung kenapa harus nyaman, kenapa harus gini. Aku percaya kalau dimanapun aku tempatnya semuanya harus bisa dibikin saya nyaman. Jadi lebih ke balik ke diri kita sendiri sih, Iya. kayak gitu. Jadi dimanapun tempatnya harus gak ada yang langsung kita nyaman aku bisa jualan, aku enak kayak gini kayak gitu, enggak sih. Semuanya pasti nggak nyaman dulu sih. Habis itu baru kita bikin nyaman. Itu mungkin Masnya punya teman-teman dari yang lain mungkin itu usaha. Teman-teman lebih dijumpai ketika saya sudah jualan. Iya. lebih dijumpai ketika saya sudah jualan, kita di jalan gitu baru kita ketemu grup-grup jualan. Ada forumnya sendiri tuh Mas. Forum sih sebenarnya ada sih, sosial media sekarang udah banyak forumnya. Iya. Jadi kita harus masuk ke dalamnya buat sekalian buat perkenalan, sekalian buat promosi kayak gitu. Itu teman-teman dari Demak aja atau ada dari Kudus juga itu pengusaha-pengusaha? Kebetulan saya dekat domisili di Demak dan beberapa di Kudus itu banyak teman, jadi ya kita saling evaluasi, saling kasih masukan kayak gitu sih. Saling sharing-sharing gitu. Sharing-sharing kayak gitu, keluh kesahnya seperti apa, lebih ke keluh kesahnya sih seperti apa. Jadi kita tahu Saling apa yang cerita gitu, jadi ya kita tahu apa yang bakal kita hadapi ke depannya kayak gitu. Pada saat belum memulai usaha itu kan pasti ada terpikir usaha-usaha yang lain gitu Mas. Itu sebelum terpikirnya buat usaha dimsum itu apa itu Mas? Kan pasti ada pemikiran yang lain buat usaha yang lain, mungkin usaha yang lain. Pemikirannya sih karena dimsum buat saya itu makanan yang lebih fleksibel dari umur tadi, terus dari fleksibel kita cuman jadi banyakkan orang itu yang tak lihat di pasar itu yang orang itu lebih pingin makanan itu yang bisa ibarat kata buat cemilan bisa, Buat nyanyi. buat makan berat juga bisa, dan itu dimsum sih mewakili itu semua sih. Berarti sebelum membuka usaha itu emang terpikirannya itu emang dimsum itu Mas? Pasti banyak option ya, banyak pilihan, banyak option lain tentunya. Tapi karena pemikiran itu sih, aku karena lihatnya dimsum lebih fleksibel, kekinian, terus bisa nggak cuma buat anak-anak, buat dewasa pun bisa kayak gitu. Jadi semuanya pasti suka dimsum sih. Iya. Kira seperti itu. Sama yang maca itu juga ya Mas? Sama yang maca. Kalau maca aku lebih ke ngikutin tren global sih. Jadi lebih ke hidup sehat, Anak-anak kayak muda. gitu, anak-anak muda kayak gitu. Baik, terima kasih untuk Masnya sudah berbagi cerita, pengalaman, dan banyak hal ya tentang dunia usaha. Mungkin ada pesan moral yang bisa disampaikan untuk para pengusaha muda dan yang ingin membuat karir-karirnya di usaha muda itu Mas.
Oke, yang pertama kalau punya gagasan, ide sekecil apapun dan kita buat ide itu selangkah naik lebih maju sih. Kalau enggak, jangan takut buat take action sih. Jangan takut buat take action. Seperti contohnya yang maca itu, yang maca jujur saya sendiri pun juga belum pernah nyoba maca dari dulu awal. Baru pas jualan itu baru kita atau juga pun juga jual baru rasain, baru rasain maca. Jadi jangan takut buat ngambil langkah sih. Aku sih seperti itu. Jangan takut buat ambil langkah. Nggak kita nggak akan tahu buat kedepannya seperti apa. Tapi yang pasti kita bisa usahakan semua itu bisa maju sih. Dan itu teman-teman semua dari Mas Agung ceritanya mungkin bisa diambil dari pengalaman tentang usaha kerjanya. Sampai jumpa di episode berikutnya di seputar dunia bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.